Nah, kalau kita bicara global itu kan sama dengan katakanlah era kompetisi atau era bersaing di satu sisi, dan di sisi lain juga adanya ketiadaannya lagi batas secara secara ekonomis tadi kita kalau melihat. Itu artinya apa? Kalau orang masuk ke Jakarta itu otomatis bisa langsung masuk ke pedesaan lah katakan. Padahal kebanyakan masyarakat kita kan ada di pedesaan. Nah, ini kesiapan kita termasuk aparat kita di daerah-daerah yang pedesaan itu seperti apa itu gambarannya menurut Bapak sekarang ini? Mungkin ke Pak Asar dulu. Ya, saya pikir daya tahan nasional kita tuh harus ditingkatkan. Dalam arti kata apa? Semua orang tuh harus tahu visinya dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ini apa sebetulnya. Jadi kita di dalam menerima orang asing segala macam, kita harus pandai-pandai menempatkan diri dan memanfaatkan hal itu untuk kepentingan negara kita, bangsa kita. Karena begini, kerjasama dengan pihak luar itu selalu mempunyai dua sisi. Pertama peluang, kedua ancaman. Tergantung kepada kesiapan kita, kepada competitiveness, daya saing kita sendiri. Kalau masyarakat kita memang sudah dibina baik dari segi pendidikan maupun dari kepribadiannya dan mempunyai budaya yang juga cukup menunjang, kalaupun banyak orang asing datang itu tidak akan mempengaruhi. Kita lihat saja negeri-negeri yang maju, contohnya saja Jepang. Begitu majunya banyak orang asing ke sana, tapi ciri Jepangnya masih tetap sampai terlihat. Sekarang gitu, Pak. Iya, begitu juga Singapura. Singapura itu lain, tidak sama dengan New York. Padahal dia modernisasinya luar biasa, tapi ciri Singapurnya masih tetap ada. Saya kenapa bertanya itu begini, Pak. Kita takutnya begini. Biar bagaimana juga kan perekonomian itu yang paling baik adalah harus berdasarkan kemampuan diri sendiri. Nah, memang faktor luar itu bisa membantu, tapi seperti Bapak katakan tadi bisa juga sebagai ancaman. Nah, sekarang saja kita lihat misalnya serbuan dari franchise itu di Jakarta sendiri pun banyak pengusaha kita yang original dalam negeri itu agak sempoyongan. Nah, bagaimana nanti kejadiannya jika hal itu sampai ke desa-desa? Itu maksud saya tadi. Globalisasi itu bisa sebagai ancaman, bisa sebagai tantangan, dan bisa sebagai kesempatan. Jadi kita harus berpandai-pandai. Jadi mana yang bisa kita daya gunakan itu. Tapi memang seperti kembali pada pertanyaan tadi, bahwa yang kita amati gejala global yang ada di pedesaan adalah hal-hal yang lebih banyak bersifat negatif. Katakanlah budaya minum Coca-Cola sudah sampai di desa. Budaya mendengarkan musik rock itu sampai di desa. Tetapi kita tidak pernah mempersiapkan bagaimana masyarakat desa itu berkemampuan menghadapi era globalisasi dalam arti bisa menerima hal-hal yang positif dan melakukan respon terhadap tantangan-tantangannya. Ini yang perlu kita persiapkan barangkali di masa depan ini, dalam jangka waktu mendatang ini. Jangan hanya masyarakat desa itu menerima dampak negatifnya saja.